Halo semuanya, kembali lagi di channel tentang ikan cupang. Kali ini saya akan membahas tentang apa manfaat cahaya matahari untuk ikan cupang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune. Ya, mungkin dari sebagian kita berpikir bahwa apakah ikan cupang membutuhkan banyak cahaya. Kita semua juga ingin peliharaan kita hidup sehat dan berumur panjang. Selain melakukan perawatan dasar, ternyata menggunakan jenis pencahayaan akuarium yang tepat dalam jumlah jam yang tepat setiap hari dapat membantu ikan menjadi semakin sehat. Salah satunya ikan beta alias ikan cupang. Apakah ikan cupang membutuhkan cahaya matahari? Jawabannya adalah ya. Namun, Anda juga harus tahu bahwa selain cahaya ikan cupang juga butuh kegelapan di waktu yang tepat. Yuk kita gali lebih dalam informasinya. Dan jenis cahaya apakah yang dibutuhkan ikan cupang? Ketika memilih pencahayaan akuarium untuk ikan cupang, Anda harus selalu mengingat bahwa semakin baik Anda meniru lingkungan alami mereka, maka ikan Anda akan semakin bahagia dan sehat. Di alam liar, ikan ini hidup di perairan yang relatif dangkal seperti kanal, sawah, dan dataran banjir. Jadi, tak seperti ikan perairan dalam. Ikan cupang lebih terbiasa dengan siklus siang dan malam hari yang lebih alami, dan inilah yang harus Anda sediakan untuknya. Mungkin dari sebagian kita bertanya-tanya apakah ikan cupang membutuhkan sinar matahari atau cahaya buatan. Jika kalian ingin meniru lingkungan alami mereka, maka sinar mataharilah yang pasti pilihan terbaik. Memang sulit untuk membantah hal itu, tetapi jika Anda lebih suka mengandalkan sinar matahari alami, berhati-hatilah karena ada beberapa kelemahan. Sinar matahari alami dapat membuat ganggang tumbuh subur di akuarium, mengotori air, dan menyebabkan ikan menderita infeksi bakteri. Oleh karenanya, jika Anda memilih untuk mengekspos akuarium cupang Anda pada sinar matahari, sering-seringlah memeriksa pertumbuhan alga dan rajinlah membersihkannya. Dan hal lain yang penting untuk dipertimbangkan ketika menaruh akuarium pada area paparan sinar matahari adalah suhu air. Akuarium kecil dapat bertindak seperti kaca pembesar yang cukup membuat air hangat. Hal ini akan membuat cupang tidak nyaman dan berbahaya bagi ikan Anda. Bahkan, akuarium yang lebih besar suhunya dapat berfluktuasi dengan sinar matahari alami. Dan pilihlah pencahayaan buatan. Aturan pertama dalam memilih pencahayaan buatan adalah memilih pencahayaan yang tidak mempengaruhi suhu air. Ikan cupang memerlukan suhu kisaran 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Jika di atas suhu tersebut, ikan akan kepanasan dan cepat mati. Lampu pijar tidak direkomendasikan karena sangat tidak efisien, hampir mengeluarkan lebih banyak panas daripada cahaya, dan bertindak seolah seperti matahari mini. Lampu jenis ini amat buruk untuk akuarium kecil karena akan memanaskannya dengan sangat mudah. Pilihlah lampu LED jika memungkinkan. LED meniru sinar matahari alami, tidak mendorong pertumbuhan ganggang, sangat hemat energi, dan bisa dengan jelas menyorot warna-warni indah pada ikan Anda.
Lampu neon CFL adalah pilihan lain yang baik jika LED tidak ada, dan inilah lampu yang paling umum digunakan dalam pemeliharaan ikan. Setelah Anda memasang lampu pada akuarium Anda, jangan lupa mematikannya saat malam hari. Ikan juga butuh siklus malam. Terlalu banyak atau terlalu sedikit cahaya tidak baik untuk mereka. Ikan cupang butuh siklus siang dan malam. Cahaya yang sangat penting untuk ikan, sama pentingnya bagi kita. Siklus siang atau malam hari penting untuk setiap makhluk hidup. Jika Anda bangun di siang hari, Anda termasuk diurna, yang berarti bahwa ketika matahari terbenam Anda siap untuk tidur. Ikan cupang juga diurna. Mereka juga membutuhkan jadwal siang atau malam hari untuk mengetahui kapan waktunya untuk beristirahat. Itulah sebabnya penting untuk mematikan lampu akuarium ikan Anda di malam hari. Berapa jam pencahayaan yang dibutuhkan ikan cupang? Ikan cupang biasanya membutuhkan 8 hingga 12 jam pencahayaan dan 12 hingga 16 kegelapan. Jadi, matikan lampu akuarium Anda sebelum Anda tidur. Jika ikan cupang Anda terlalu banyak terpapar cahaya, dia bisa menjadi terlalu terstimulasi dan stres. Tanda-tanda stres ini cukup jelas. Beberapa cupang tidak akan makan sama sekali ketika stres karena terlalu banyak cahaya. Anda mungkin juga melihat ikan mulai sakit-sakitan karena stres. Pasalnya, ikan yang stres memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Terlalu banyak kegelapan juga tidak baik untuk ikan cupang. Ikan ini cenderung kehilangan warnanya tanpa paparan cahaya yang cukup. Tetapi, mungkin ada faktor-faktor lain yang jadi pastikan untuk memeriksa tingkat pH air, suhu air, dan tingkat alga dalam akuarium Anda untuk mengesampingkan kemungkinan lain. Berapa watt yang dibutuhkan untuk akuarium ikan cupang? Bertentangan dengan pendapatan umum, Anda sebenarnya tidak perlu menghitung jumlah watt per galon atau liter akuarium. Ini dianggap sebagai metode pengukuran yang ketinggalan zaman oleh sebagian besar ahli akuarium rumahan. Jika Anda lebih suka panduan kasar, Anda biasanya membutuhkan 1 watt atau kurang dari 1 watt per galon. Untuk lampu neon Anda butuh 1,5 sampai 3 watt per galon. Lampu LED dan lampu neon dapat memberikan cahaya yang cukup banyak berbola lampu. Jadi, Anda tidak perlu membeli banyak lampu untuk satu akuarium, kecuali jika Anda memiliki akuarium besar dan tanaman hidup yang butuh pencahayaan dalam intensitas tinggi. Tetapi, mengingat bahwa akuarium ideal untuk ikan cupang berada dalam kisaran 5 hingga 10 galon, pencahayaan yang kuat hampir tidak diperlukan. Jika Anda memiliki cupang jantan, setelah Anda memasang lampu akuarium baru, Anda awasi dia untuk melihat munculnya tanda-tanda perilaku atau tidak normal. Jika Anda melihatnya mengembang dengan agresif, bisa jadi lampu akuarium yang Anda pilih terlalu banyak, memantulkan cahaya dan mengubah dinding akuarium menjadi cermin, membuatnya berpikir ada ikan saingan di dalam akuarium. Ya, dan ulasan ini diambil dari www.kompas.com. Terima kasih yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.